Halo semua, selamat tahun baru 2023 dan di video kali ini gue mau kasih kalian best parfum di tahun 2022 versi Koki Wangi ya. Dan di video ini masing-masing gue akan memberikan 5 kategori dan di setiap kategorinya gue akan memberikan 3 pilihan terbaik gue di tahun 2022. Tapi seperti biasa gue akan disclaimer dulu, ini dia disclaimernya. So, itu dia disclaimernya, tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Hai, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gua Hendry di channel Koki Wangi. Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, di kesempatan kali ini gua akan share kepada kalian parfum terbaik gua di tahun 2022 yang gua dapet dan yang gua explore sejauh ini seperti apa. So, seperti apa? Lanjut terus ya. Oke, di kategori pertama gue punya best parfum vintage ya. Ini parfum vintage yang gue dapet di tahun 2022. Oke, di nomor 3 gue punya Escada Casual Friday. Ya, ini tuh parfum sangat ngetop di era 2000-an ya. Aromanya lavender, agak sedikit manis, dibalut dengan nuansa fresh spicy-nya. Buat gue ini sangat-sangat enak banget di zamannya. Ada sedikit nuansa vintage-nya, tapi juga dibalut dengan aroma-aroma yang cukup modern ya. Ini tuh cocok banget buat laki-laki yang dewasa buat gue. Dan gue inget juga salah satu temen gue ini tuh bilangnya aroma yang playboy. Gue cukup happy dapet ini di awal-awal gue main parfum. Gue pikir gue nggak akan pernah ketemu dia lagi. Ternyata di tahun 2022 gue cukup berjodoh sama dia. Oke, lanjut di nomor 2 gue punya Dolce & Gabbana Pour Femme. Ya, ini juga parfum jadul ya, di era 90-an. Ini adalah parfum pertama kali Dolce & Gabbana mengeluarkan parfumnya. Segmentasinya untuk perempuan, ini tuh aroma yang sangat-sangat vintage ya menurut gua. Aromanya jadul tapi juga mewah ya. Jadi nuansa aromanya itu sangat tebal di aldehyde ya. Jadi kayak Chanel No. 5, aromanya soapy, elegan, dibalut dengan nuansa floral yang agak arah-arahnya white floral ya menurut gua. Gua pribadi juga cukup suka dengan aromanya walaupun ini untuk perempuan, tapi gua ngerasa buat laki-laki pengen yang nuansa aroma sabun yang elegan dan sedikit manis dibalut dengan nuansa floral. Buat gua ini sangat-sangat top banget. Next, di nomor pertama untuk kategori vintage gua punya Yves Saint Laurent M7. Ya, gue sangat happy sekali di tahun 2022 gue bisa mendapatkan M7 ini yang orang banyak banget cari, banyak banget diburu oleh kolektor-kolektor parfum ya. Dan setahu gue, koreksi kalau salah, ini adalah parfum bikinannya Tom Ford ya, yang dulu dia masih kerja bersama Yves Saint Laurent. Itu aromanya sangat-sangat kayu banget, oud, terus dibalut dengan nuansa incense yang menurut gue sangat-sangat seksi sekali. Kalian bisa lihat juga di komersial posternya untuk parfum ini sangat-sangat sedaktif banget ya. Dan menurut gue ini salah satu underrated gems banget. Kalau kalian masih bisa dapet parfum ini, langsung tebas aja karena buat gue ini aromanya sangat-sangat keren banget. Dan ya, gue sangat happy gue masih bisa mendapatkannya di tahun 2022. Oke, next kategori kita berlanjut ke the best parfum Arab. Ya, belakangan tuh parfum Arab sangat-sangat menggila banget, klonnya banyak banget. Ada yang memang kreasinya sangat-sangat bagus, ada juga mengikuti parfum-parfum designer atau niche yang sudah ada di era-era sekarang ya. So, di nomor 3 gue punya Lattafa Oud Mood. Ya, buat gue ini tuh parfum yang sangat-sangat manis, arabik, kemudian juga aromanya mirip banget sama Lancome Oud Bouquet menurut gue ya. Dengan harga yang cukup murah ditawarkan dan juga performanya gila banget. Dan menurut gue ini adalah salah satu parfum yang sangat worth it ya. Next, di nomor 2 gue punya Lattafa Bade Al Oud Oud for Glory. Ya, ini juga rilisan yang top banget. Menurut gua parfum ini walaupun sudah lama rilisannya tahun 2020 atau 2021, tapi buat gua di tahun 2022 ini masih terbaik untuk kategori parfum Arab. Kenapa? Karena performanya bagus banget, aromanya juga enak banget, dan mirip banget sama Initio Oud for Greatness yang harganya bisa sampai 4 atau 5 juta. Dan lu hanya mengeluarkan budget 10% dari harga tersebut, lu udah bisa dapet aroma yang sangat-sangat mirip dan performa yang sangat-sangat keren menurut gua.
Next, ini dia the best parfum Arab di nomor 1, ada Lattafa Camra. Ya, ini tuh parfum yang terinspirasi dari By Kilian Angel Share ya. Gue pernah compare side by side, tapi aromanya memang tidak begitu sama. Tapi kurang lebih 80% vibe-nya masih dapet lah. Bahkan buat gue performanya jauh lebih bagus dibandingkan Angel Share itu sendiri. Ini aroma yang lebih manis. Kalau si Angel Share itu lebih boozy, kalau ini lebih coconutty. Dan performanya juga bagus banget menurut gue. Ini parfum yang unisex menurut gue. Dengan harga 400 ribuan, lo bisa dapet parfum yang sangat-sangat worth it ya menurut gua. Buat kalian yang pengen tahu review parfum Arab yang tadi itu seperti apa, kalian bisa cek di video gua sebelumnya ya. Oke, next. Kategori selanjutnya, gua akan kasih the best parfum lokal ya. Di nomor 3 gua punya Kaf Saffron Oud. Sesuai dengan namanya, Saffron Oud, aromanya sangat-sangat floral, sangat saffronnya cukup tebal, tapi bukan saffron yang piercing ya. Ini agak sedikit asam dari woody oud. Jadi gue ngerasa ini yang nuansanya agak sedikit Arabik ya, kayak More Than Words by Serjov atau juga MFK Oud. Ini arahnya lebih ke arah sana ya. Untuk Kaf ini walaupun EDP, tapi menurut gua performanya biasa aja, harganya juga cukup oke lah di kelasnya. Walaupun gua masih ngerasa yang River Oud itu performanya lebih baik ya daripada Saffron Oud ini. Tapi gua pilih Saffron Oud ini karena aromanya lebih unik dan juga kualitas jusnya lebih baik ya. Oke, next di nomor 2 gua punya Alchemist Out West. Buat gua ini salah satu parfum lokal terbaik di tahun 2002 rilisannya mereka ya. Kenapa? Karena performanya bagus, harganya sangat affordable, kemudian peningkatan kualitas jusnya juga lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Aromanya juga sangat-sangat unisex, jadi cewek cowok bisa pakai. Dan juga aromanya mengingatkan gua sama niche dari Le Labo Teh Noir 29. Itu buat gua luar biasa banget, mereka bisa bikin yang arah-arahnya ke sana. Oke, di nomor 1 inilah dia parfum the best lokal di tahun 2022 versi Koki Wangi, yaitu Alien Object Hugs. Ini ya, wow. Di tahun 2022, Alien Object di Desember udah mau penutupan akhir tahun, dia ngeluarin Hugs ini. Buat gua ini aromanya sangat-sangat nagih banget men. Gua orang yang suka vanilla, suka gourmand. Tapi gua juga nggak terlalu suka vanilla yang manis banget dan terlalu generik. Buat gua ini tuh vanilla the best lokal di tahun 2022. Bahkan desainer pun ada yang memiliki aroma-aroma yang seperti ini dengan harga yang sangat-sangat tinggi sekali ya. Karena aromanya sangat-sangat begitu refine sekali. Vanilanya cukup realistis, kemudian juga boozy ya, dan juga campuran benzoin membuat nuansa yang sangat-sangat hangat, sangat seduktif menurut gua. Dan gua bisa mendapatkan aroma vanilla yang sangat begitu bagus di parfum lokal ini. Jadi buat gua yes, ini adalah parfum terbaik lokal di tahun 2022. Oke, next di kategori selanjutnya gue punya the best parfum designer tahun 2022. Oke, di nomor ketiga gue punya Givenchy Gentleman Reserve Privé. Ya, parfum ini rilis di tahun 2022 dan buat gue langsung jatuh hati kepada parfum ini karena gue udah nyobain Gentleman sebelumnya dan gue sangat-sangat suka banget. Dan buat gue ini salah satu parfum terbaik dari seri Givenchy Gentleman itu. Kenapa? Karena wanginya enak banget, mengingatkan gue kepada Dior Homme Parfum ya. Tapi ini less leathery, lebih manis, irishnya lebih tebal juga, tapi enggak kayak bedak yang tua atau irish yang waxy, yang kayak berlemak gitu ya. Ini kayak ada balutan nuansa gourmand kayak coklat. Jadi buat gua ini sangat-sangat enak sekali. Ini tuh memang perpaduan antara Dior Homme Parfum dan juga Dior Homme Intense menurut gua. Aromanya sangat-sangat enak, tapi sayang performanya nggak bagus ya. Gue cuma dapat sekitar 2-3 jam aja. Harganya juga cukup mahal ya, dengan harga 1 juta lebih. Lo mungkin bisa dapat di Dior Homme Intense, tapi menurut gue ini aroma yang sangat-sangat enak sekali untuk menjadi alternatif Dior Homme Parfum. Oke, next di nomor 2 gue punya Tom Ford Ombre Leather Parfum. Ya, ini adalah versi extract-nya dari
ombre leather yang EDP ya. Bedanya apa? Kalau ombre leather EDP itu lebih ke arah leathery, terus lebih kering. Gua ngerasanya ada balutan saffron atau nuansa-nuansa minyak tanah ya, kayak di LV Ombre Nomad yang kering, yang dusty, berpasir gitu ya. Kemudian juga nuansa dry fruitsnya itu nggak begitu dominan. Parfum ini di seri X-Red ini itu lebih sweet menurut gua, lebih cheerful, leathernya agak lebih di tone down, tapi fruitiness-nya lebih ditambahkan, lebih dinaikkan. Dan kembali, seri-seri X-Red ini biasanya projection-nya nggak begitu tebal, tapi sangat-sangat long lasting, sangat longevity-nya bagus banget buat gua. Harganya juga ya cukup mahal ya, tapi buat gua aromanya, performanya itu improve dibandingkan sebelumnya. Next, di nomor 1, ini dia parfum terbaik designer di tahun 2022, yaitu Eilish by Billie Eilish. Parfum ini buat gue sangat-sangat enak sekali kalau kalian suka nuansa yang gourmand, ada aroma coffee, aroma vanilla. Memang sintetik ya, tapi gue ngerasa interpretasinya masih dapet, performanya juga bagus banget, harga yang cukup affordable di harga 1 jutaan. Walaupun ini bisa dibilang celebrity scent, tapi buat gua ini kualitasnya udah sangat-sangat beda banget dengan celebrity kebanyakan. Dan ya, ini aromanya sangat-sangat unisex. Buat kalian yang suka manis, suka gourmand, kalian harus coba parfum ini karena enak banget, packagingnya juga bagus banget, dan kembali performanya sangat-sangat bagus. Oke, di kategori terakhir gue punya the best niche perfume ya. Di nomor ketiga gue punya Rosendo Matteo No. 7. Ya, ini parfum yang rilisannya gue lupa di 2021 atau 2022, tapi gue baru beli itu di 2022. Dan gue sangat-sangat suka banget ketika gue sampling parfum ini. Kenapa? Karena buat gue aromanya keren banget. Oudnya, patchoulinya, vanilanya sesuai dengan namanya. Oudnya sangat-sangat agak sedikit animalik ya. Kualitasnya sangat baik untuk oud ya. Dikombinasikan dengan alunan aroma patchouli yang earthy, yang sangat-sangat cokelatey, dan ditambah untuk menghilangkan sedikit kepahitan aroma patchoulinya, dia tambahkan sedikit vanilla. Jadi buat gue ini 3 kombinasi yang sangat-sangat bersinergi, sangat simponinya tuh enak banget menurut gue. Di harga 3 jutaan, parfum ini memang cukup mahal, tapi gue sangat-sangat puas, aromanya enak banget, performanya juga keren banget, dan buat gue ini salah satu parfum the best-nya Rosendo Matteo ya. Next, di nomor 2 gue punya Ormondo J Montobacco Intensivo. Ya, dia ada 2 versi, ada yang parfum yang ukurannya 120 ml dan juga Intensivo ukurannya 50 ml. Bedanya apa? Konsentrasinya menurut sumber yang gue baca, kalau parfum itu dia kasih 30% konsentrasinya, kalau Intensivo ini dia kasih 42% ya. Jadi buat gue ini memang agak sedikit oily, tapi yang tidak mengganggu, performanya juga jauh lebih bagus. Walaupun ini Intensivo 42%, bukan yang aromanya bisa 3 hari, 4 hari, no. Tapi memang lebih bagus dibandingkan versi parfumnya ya. Ini aroma yang tobakonya bukan tobacco kretek atau kayak Tom Ford, tobacco vanille yang kayak gitu, bukan. Ini lebih ke aroma yang green, daun tobakonya dibalut dengan nuansa floral. Kemudian gue ngerasa ada sandalwoodnya atau cedarwoodnya yang woody, yang buat aroma ini sangat indah untuk menari-nari. Kembali Ormondo J ini karena bikinannya satu perusahaan dengan Molekule, perfumernya juga sama, jadi performanya gila banget, panjang banget longevity-nya, dan juga projection-nya cukup tebal dibandingkan dengan parfum-parfum di kelasnya ya. Ini dia nomor 1 untuk the best niche perfume, yaitu Etat Libre d'Orange Exit the King. Ini tuh gila, enak banget. Gue sangat-sangat suka banget parfum ini ya. Kenapa? Karena pertama dia segar, segernya bukan citrus, tapi ada sedikit nuansa sopinya menurut gua. Citrusnya bukan ke arah orange mandarin gitu yang manis, enggak, tapi ini kayak
agak sedikit neroli. Neroli itu juga identik parfum yang segar, tapi juga ada balutan nuansa sopinya ya. Dan agak sedikit green, jadi segar, fresh, kemudian nggak melulu citrusi. Gue sangat-sangat suka banget aroma ini ketika juga gue aplikasikan ke tubuh gue. Ini aromanya berbeda gitu lama-kelamaan dan juga sangat nyaman ya. Ada sedikit balutan manisnya, greennya dapet, cleannya dapet, enak banget menurut gue. Jadi gue memberikan parfum ini di nomor 1. So, itu tadi dia pembahasan kita di video kali ini. Gue memberikan 5 kategori untuk kalian. Itu adalah parfum-parfum yang gue koleksi, dan itu juga menurut referensi gue pribadi ya di tahun 2022. Mungkin ada yang cocok sama kalian, ada juga yang enggak, ada juga yang beda sama orang lain. It's okay, nggak apa-apa, tapi gue ngerasa di tahun 2022 gue bisa mendapatkan itu, dan buat gue mereka adalah parfum-parfum terbaik di kelasnya, dan gue ingin share kepada kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mungkin mau cari parfum-parfum di kategori tersebut ya. So, terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton gua sampai sejauh ini di tahun 2022 dan di tahun baru ini 2023. Semoga di tahun 2023 ini kita dapat menjalani hidup lebih baik lagi, dan wishlist kalian di parfum juga bisa tambah lagi dan bisa terwujud ya. Gue mohon maaf bila ada kata-kata gue yang kurang berkenan di kalian dan kekurangan dalam video ini. Gue sangat-sangat berterima kasih kalian telah menonton video ini sampai saat ini. Sehat selalu. Thank you so much. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.